Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, Bapak. dalil Al-Quran dan Assalamualaikum Sunnah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV. Nah, kali ini malam Rabu atau Selasa malam kita jumpa lagi di live interaktif keimanan, doa dan zikir. Dan kali ini agak sedikit berbeda dari pekan-pekan sebelumnya, yaitu pengasuh acara ini yaitu Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala terkoneksi dengan Jakarta, dengan kami di sini di Jakarta. Yes. Alhamdulillah, ini agak unik nih. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi program ini, tapi sebelumnya ada titipan nih, yaitu acara ini juga direlay oleh beberapa anggota Radio Artvisi. Nah, saya bacakan ya, radio apa saja yang merelay acara ini kali ini. Pertama, Radio Binbas Yogyakarta. Berikutnya Radio Sahabat Tegal, lantas Radio MD FM Probolinggo, kemudian Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, lantas Radio Sago FM Sumatera Barat, berikutnya Radio Gema FM Bontang, lantas Radio Tuah FM Riau, dan terakhir Radio Mas FM Solo. Nah, itulah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 radio yang merelay acara ini. Alhamdulillah. Baiklah, semoga pendengar radio dapat merelay acara ini dengan baik, tidak terputus oleh koneksi. Dan kami perlu beritahukan kali ini, karena episode ini malam ini adalah agak berbeda, terkoneksi di Jakarta, maka nomor teleponnya adalah 021 212 32333 yang seperti tertera di layar untuk pemirsa televisi. Dan bagi pendengar radio saya ulang 021 212 32333 seperti itu ya, untuk bisa menanyakan perihal permasalahannya kepada Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Nah, alhamdulillah Ustadznya sudah terkoneksi. Ayo kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zuna, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Bi Allah, khairin. Alhamdulillah Semoga antum juga ya, para pemirsa pendengar begitu juga hendaknya. Nah, Masya Allah Ustaz, alhamdulillah kami juga di sini sehat, kru juga sehat, alhamdulillah. Semoga Allah tetapkan seperti itu demi dakwah ini berjalan secara lancar ya Ustaz ya, insya Allah ya Ustaz. Ustaz, begini Ustaz, ini alhamdulillah kami senang sekali Ustaz. Boleh sedikit intermezzo Ustaz ya. Kami senang sekali sekali Ustaz terhubung dengan Jakarta Ustaz ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Jember Ustaz? alhamdulillah. Ana senang sekali kalau terus berhubungan Jakarta, bukan saya sekali ya. Jadi, jangan gitu dong. antum tadi senangnya saya sekali saja, tapi iya? insya Allah ingin bisa setiap saat bisa berhubungan. Waduh, gitu ya. Masya Allah, amin. Tiap saat. Barakallahu fiik. Iya, siap. Iya, siap. Masya Allah, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Iya, Ustaz. Ini untuk kesekian kalinya dan ini yang pertama untuk terkoneksi dengan Jakarta, Ustaz. Kami selalu haus nasihat dari yang ilmu dari antum ini, Ustaz. Tolonglah ajari kami ini, beri nasihat kami. Dan akhir-akhir ini yang kami ingin tahu tuh bagaimana hukumnya atau bagaimana bagi mereka yang secara tidak sengaja ataupun sengaja itu berkonotasi atau mengarah kepada memperolok Rasulullah SAW. Nah, itu konteksnya seperti apa sih, pagarnya itu Ustaz? Mohon diberikan nasihat kepada kami. Fadal. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala hikmahnya yang maha agung dan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa segala sesuatu terjadi pasti ada hikmahnya. Baik dalam perkara yang menyenangkan atau dalam perkara yang menyedihkan, semua pasti ada hikmah. Oleh karena itu, sesungguhnya apa yang terjadi, berbagai permusuhan
dan kebencian yang disebarkan oleh orang-orang kafirin al-musyrikin, ya, orang-orang barat yang mereka membenci Islam, sesungguhnya bukan perkara yang aneh, bukan perkara yang asing dalam sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia. Sungguh sebelumnya para pendahulu mereka, orang-orang kafirin, musyrikin, sungguh telah menghina Nabi. Mereka mengklaim, memvonis Nabi sebagai orang yang gila, orang yang, ya, bahasa kita ya sinting, orang yang jahil, orang yang sahir, syair, ya, membawa ajaran yang aneh. Semua hal itu dihadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala kesabaran, dan beliau terus mengajarkan kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, semua yang kita miliki, jiwa raga kita, ya, orang tua dan saudara kita merupakan tebusan demi kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Akan tapi Nabi SAW tetaplah menjadi manusia yang terbaik. Nabi SAW telah menjadi manusia yang paling utama yang Allah utus ke permukaan bumi ini. Kerana beliau diutus untuk menyelamatkan umat manusia dari kezaliman, kejahilan, kekufuran, ya, kehinaan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau sallallahu alaihi wasallam tiada lain kecuali diutus oleh Allah untuk menebarkan rahmat kasih sayang. Beliau diutus untuk menebarkan keadilan. Beliau diutus untuk menerangi, ya, tatanan hidup manusia dalam segala dimensi kehidupan. Beliau diutus untuk menyelamatkan mereka. Tapi sunnatullah, setiap nabi yang diutus mengajak kepada kebaikan, pasti di sana ada orang-orang yang memusuhinya. Jadi bukan perkara yang aneh, yang baru dari perilaku orang kafirin dari mana saja mereka. Baik orang kafirin dari belahan dunia barat atau timur dan seterusnya. Itu semua pasti akan mereka tampakkan. Nah, hanya perjalanan waktu yang membuat mereka kembali berpikir. Ya, apakah tepat waktunya, momennya? Nah, tapi yang jelas mereka akan selalu membenci Islam, memusuhi Islam. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan mungkin mereka ridha. Nah, Yahud dan Nasara, kecuali bila orang beriman, bila pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti jejak mereka. Nah, tapi apakah Nabi akan terhina dengan karikatur, dengan pernyataan mereka? Tidak. Allah telah mengangkat derajat Nabi SAW. Ya, tidak akan membahayakan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata orang Arab, la yadurru nabahul kilab sahabis sama, ya, gonggong, ya, anjing menggonggong, suara anjing menggonggong tidak akan membahayakan awan yang ada di langit. Nabi telah diangkat derajatnya, manusia yang paling mulia. Ya, adapun mereka orang-orang yang menghina beliau, ini sesungguhnya, ya, menjelaskan kepada kita, memberikan kepada kita, ya, tentang, ya, kondisi seseorang yang telah sampai kepada derajat kehinaan yang paling rendah, ya, sehingga dia tidak tahu kemuliaan bagi orang yang mulia, ya. Dan di pandangan kita kaum muslimin, Nabi SAW dan nabi-nabi yang merupakan utusan Allah tidak boleh dihina. Ya, tidak boleh kita menghina Isa, tidak boleh menghina Musa. Semua nabi sama dalam pandangan kaum muslimin, kendati di antara mereka memiliki kedudukan
yang tidak sama. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, orang yang membenci Muhammad akan terputus, akan hina dina. Inna syani'aka huwal abtar. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca surat itu. Jadi Allah akan menolong nabinya. Tapi bagaimana kita menolong Nabi? Memperjuangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka perjuangan untuk membela Nabi yang ini akan membuat gentar orang-orang kafirin. Yang ini akan membuat mereka semakin dihinakan. Ya. Adalah tatkala kaum muslimin dengan momen yang seperti sekarang ini, mereka menghina Nabi, mencela Nabi, adalah kesempatan bagi mereka untuk mengintrospeksi diri agar mereka kembali kepada sunnah Nabi SAW, kembali kepada ajaran Nabi SAW untuk mempelajari petunjuk beliau, akidah beliau, ibadah beliau, akhlak beliau, muamalah beliau. Karena beliau sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka ala khuluqin azim. Betapa banyak kaum muslimin yang mayoritas penduduk di dunia masih jauh dari petunjuk beliau, masih jauh dari akhlak beliau, masih jauh dari perilaku beliau, masih jauh dari petunjuk dan huda yang dibawa Nabi SAW. Maka kembalilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya yang akan membuat orang-orang kafirin, orang-orang barat yang kafir, yang mereka membenci Islam, ya, yang akan membuat mereka gentar itu adalah tatkala kaum muslimin berpegang teguh dengan petunjuk Nabi SAW. Bukan sekedar hanya memboikot produk mereka. Kendati itu hukumnya terjelaskan oleh para ulama. Bukan sekedar dengan ya bermuzaharat, demonstrasi dan menuntut ke sana sini. Ya. Bisa jadi itu hanya temporer. Tapi yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana kita memutus, memboikot pemikiran-pemikiran orang barat, orang kafir yang telah meracuni akal pikiran kaum muslimin yang membuat mereka jauh dari ajaran Islam, liberalisasi, ya, dan berbagai sekularisasi, ya, dan berbagai lini kehidupan. Itu harus kita putus, kita boikot, dan kita kembali kepada syariat Islam. Itu perjuangan bila dilakukan kaum muslimin, penghinaan mereka, karakter mereka tidak akan menambah kecuali keteguhan, kekokohan, ya, komitmen dan konsisten kaum muslimin berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Maka inilah yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi ya peringatan bagi kita semua bahwa sesungguhnya karikatur yang menghina Nabi itu sesungguhnya membangunkan kita dari kelalaian kita, membangkitkan semangat kita untuk kembali mempelajari sunnah Nabi SAW dan mengatasi semua yang muncul dengan ilmu. Serahkan pada ahli ilmu, bukan orang-orang awam, bukan orang yang jahil yang berbicara, yang melakukan berbagai aksi yang tentunya ya juga akan merugikan. Maka mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk kembali kepada sunnah Nabi SAW, kecintaan yang tulus, setulus-tulusnya, ya, sepenuh hati kita, ya, bahwa cinta itu adalah ittiba. Cinta adalah ittiba, bukan ucapan di bibir. Mudah-mudahan menjadi renungan kita. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Amin. Masya Allah Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah nasihatnya. Semoga menjadi ibrah dan pelajaran untuk saya pribadi, pemirsa Fatwa TV, kru yang ada di sini, juga pendengar radio. Semoga seperti itu insya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Baiklah Ustaz, ini kalau boleh saya memulai dengan pertanyaan pertama insya Allah. Boleh Ustaz? Ya, Naam. Silakan, tafadhol. Alhamdulillah, ya kita mulai ya pemirsa. Saya akan membacakan pertanyaan dari Suherjati, mungkin Suheryati Setiadi di Ciamis Ustadz. Pertanyaannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nur Ihsan. Bolehkah, pertanyaannya adalah, bolehkah Sayyidul Istighfar dibaca kapan saja? Apakah boleh zikir Sayyidul Istighfar dibaca kapan saja? Lantas, biasanya saya hanya membaca zikir pada pagi petang saja. Atau boleh di luar itu? Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Di Ciamis Setiadi. Ya,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Suheryati Setiadi. penanya Suheryati Ya. di Ciamis, barakallahu fiik. Jadi pertanyaannya, bolehkah Sayyidul Istighfar yang disyariatkan untuk dibaca di pagi dan di petang hari dibaca di selain di pagi dan di petang hari? Ya. Tidak diragukan bahwa zikir tersebut tentu yang paling utama kita ucapkan di waktu yang telah dicontohkan Nabi SAW seperti di pagi dan petang hari. Tapi para ulama menyebutkan karena Sayyidul Istighfar ini adalah mengandung ya istighfar, mohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beriman mereka banyak beristighfar, terutama di waktu-waktu sahur. Karena Allah menyebutkan tentang sifat mereka, wabil ashari hum yastaghfirun. Ya. Wabil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Mereka yang banyak beristighfar di waktu-waktu sahur, dan mereka orang yang waktu sahur mereka beristighfar. Nabi SAW mengatakan, ya, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntung seorang hamba yang akan mendapatkan dalam catatan amal ibadahnya di akhirat kelak yaitu istighfar yang banyak. Dan termasuk istighfar Sayyidul Istighfar. Maka berdasarkan keumuman hadis tersebut, para ulama menyebutkan tidak ada masalah juga kalau diucapkan di selain pagi dan petang hari. Tapi yang paling utama untuk diucapkan adalah tatkala di pagi dan di petang hari. Kita awali hidup kita dengan istighfar dan kita akhiri ya hari kita dengan istighfar. Nah, demikian wallahu alam. Masya Allah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah. Seperti itu, diawali dengan istighfar, ditutup ya di malam hari dengan istighfar ya Ustaz, seperti itu ya tips Ustaz ya, dan nasihatnya Masya Allah. Nah, kemudian juga sebelum terbit fajar kita juga ya perbanyak istighfar. Tiada hari tanpa istighfar. Berarti begitu. setelah sholat subuh maksudnya gitu Ustaz? Enggak, sebelum sahur, waktu sahur, bil ashari yastaghfirun. Iya. Tadi kita sebutkan. Sahur ya. Jadi Waktu di pagi sahur. hari mulai dengan istighfar. Ya. Di sore hari sebelum terbenam matahari di istighfar. Ya. Nanti sebelum terbit fajar di waktu sahur, bangun sebelum subuh kita perbanyak istighfar. Oh, iya. Tiada hari tanpa istighfar. Nah. Iya Ustaz. Baik Ustaz. Insyaallah. Nah. Baik, alhamdulillah atas nasihatnya. Dan ini Ustaz sudah ada lagi penelpon masuk Ustaz. Alhamdulillah. Sudah ada penelpon masuk. Kita boleh tanggapi Ustaz? Baik. Nah, silakan. Baiklah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hamba Allah di Bogor ya? Iya benar Pak Masya Ustaz. Allah. Kaifa halukum hamba Allah di Bogor? Alhamdulillah. Gantian yang saya nanya ya. Ya, ada yang mau ditanya untuk Ustadz Muhammad Nur Ihsan? Mau tanya ini Pak Ustaz. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau tanya ini Pak Ustaz, doa menjelang maut itu kan yang disebut kalau kita ingin mati di atas fitrah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik sampai selesai itu Pak Ustaz. Nah itu kan aturannya kan di situ disebutkan bacaan terakhir kita menjelang kita tidur membaca itu. Nah kalau ternyata setelah baca itu kita nggak tidur Pak Ustaz. Nah itu apa termasuk larangan buat kita berzikir-zikir yang lain itu seperti baca zikir yang umum lah gitu Pak Ustaz. Gimana? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Coba Bapak di Bogor. Sebentar, Bapak Pak. di Bogor. Gimana? Bapak Kalau di doa Bogor. Allahumma aslamtu ilaika wajhi wa fawwadtu amri ilaik. Kemudian kalau gimana tadi? Kalau doa tersebut? Kalau umpama setelah baca doa tadi kan kalau aturannya kan dibaca doa tadi kalau sebelum kita menjelang sebelum kita itu bacaan terakhir. Ya. Nah kalau umpama ternyata setelah baca itu ternyata tidur kita masih panjang, Pak Ustaz nggak tertidur. Oh, masih melek juga. Nah yang tanyakan boleh nggak itu kita berzikir-zikir yang lain apa termasuk larangan apa emang doa tadi diulang-ulang sampai kita tertidur gitu Pak Ustaz. Syukron Pak Ustaz, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak di Bogor. Terima kasih atas teleponnya. Tafadhal Ustaz. Ya, nah. Baik, syukron kepada ya Bapak di Bogor. Bapak yang di Bogor Hamba ya, Allah di Jawa Bogor, Barat. ya. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Jadi doa yang diucapkan sebelum tidur, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik, ya, sampai akhir doa yang
insyaallah para pemirsa banyak menghafalnya. Naam. Taib. Jadi kata Nabi waj'al akhir ma taquluhu qabla naumi atau kama qala sallam. Jadikan itu ucapan terakhir sebelum kamu tidur. Ini anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa zikir tersebut lebih utama itu dijadikan bacaan yang terakhir sebelum kita memejamkan mata. Nah, itu yang harus yang idealnya seperti itu. Tapi bukan berarti ya jika seorang ya membaca zikir yang lain atau mendahulukan zikir ini kemudian membaca zikir yang lain seperti bismika Allahumma amutu wa ahya begitu atau zikir yang lain sesungguhnya tidak ada masalah. Tapi lebih utama sebagaimana anjuran Nabi kita jadikan bacaan ini yang terakhir. Jika seandainya setelah membaca zikir tersebut tapi juga belum bisa memejamkan mata, belum bisa tidur, lalu masih membaca zikir-zikir yang lain, apakah itu dibolehkan? Tidak ada masalah, dibolehkan. Mungkin baca Al-Quran, mungkin baca surat Al-Mulk, yang dijurumkan surah Al-Waqiyah. Ya. Terdapat juga riwayat menyebutkan juga di antara hal yang dianjurkan dibaca sebelum tidur, ya di malam hari, atau zikir yang lain, banyak istighfar, ya, dan juga membaca kalimat yang dicintai oleh Allah, tidak ada masalah. Ya, jika seandainya seorang belum tidur atau diulang-ulang, ya, kendati hanya satu kali disyariatkan, kita berserah diri kepada Allah dan kita ya serahkan urusan kita kepada Allah, kita hanya bertawakal kepada Allah dan berlindung hanya kepada Allah dan bergantungnya kepada Allah dan kita bersaksi bahwa Allah yang Maha Benar yang berhak diibadati dan Nabi Muhammad lah utusannya. Naam, maka semua hal itu adalah hal yang dianjurkan. Yang utama, yang ideal adalah diucapkan di terakhir sebelum tidur. Nah, demikian Allah wa'ala. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya, atas tipsnya bagi kita juga di sini juga pemirsa dan pendengar radio. Jangan lupa pendengar radio ya untuk bertelepon ke sini 021 212 32333 kode Jakarta ya. Baiklah, alhamdulillah Ustaz ini sudah ada penelpon masuk. Kita boleh sapa Ustaz? Naam. Alhamdulillah. Ya, naam. Silakan. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dari Bapak siapa di mana? Dari Bapak Muhammad Surabaya. Bapak Muhammad di Surabaya. Masya Allah. Bapak Muhammad semoga sesuai dengan konteks. Mau bertanya tentang apa? Silakan. Menanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad, afan ya, kami coba ini supaya lancar percakapan. Televisinya volumenya dikecilin. Ya. Dikecilkan. Iya, sip deh. Iya, masih. Sudah? Supaya tidak ini. Ya, sudah saya. Ya, alhamdulillah. Silakan. Pertanyaannya. Ya, pertanyaannya apa coba? Akhir-akhir ini ada berita fenomena di negeri-negeri non-muslim seperti di Eropa dan Amerika. Kemudian di Filipina itu banyak orang beramai-ramai masuk Islam, melakukan syahadat dan sebagainya. Apakah peristiwa atau fenomena ini merupakan bagian daripada tanda-tanda akhir zaman? Itu pertanyaan saya. Nah, itu saja Bapak Muhammad. Iya. Taib. Terima kasih teleponnya ke Fatwa TV. Semoga besok-besok masih berkenan untuk telepon ke Fatwa TV. Ya. Bagaimana Ustadz Nurisan? Apakah berkenan untuk menjawab perihal ini? Nah, insyaallah. Nah, baiklah. Syukran kepada Pak Muhammad. Barakallahu fiik. Iya, di Surabaya. Ya, di Surabaya ya. Iya. Semoga Allah menjaga antum semua dan juga seluruh kaum muslimin di mana saja berada. Amin. Jadi apakah ya fenomena di akhir zaman ini atau banyak manusia berbondong-bondong ya untuk masuk Islam di Eropa atau mungkin di Asia juga negara-negara yang notabene-nya negara non muslim. Ya apakah ini termasuk ya tanda-tanda akhir zaman? Kita ya tidak meragukan bahwa kita ini hidup di akhir zaman. Bahkan Nabi kita Nabi akhir zaman ya. Dan ya Rasul telah mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala ya bahwa engkau akan melihat an-nas yadkhuluna fi dinilai afwajah berbondong-bondong.
Dan yang demikian itu telah terjadi di zaman Nabi SAW tatkala Rasul ya telah menebarkan ilmu. Bagaimana ya penduduk dunia di zaman itu dan orang-orang Arab ya, dan kabilah yang ada di sekitarnya, mereka memeluk Islam. Allah muliakan mereka sehingga dari yang minoritas menjadi mayoritas, kekuatan yang luar biasa. Kemudian agama ini terus akan menebar, akan sampai ya pada seluruh pelosok dunia, dan berbagai cara ya dan wasilah hikmah yang maha agung dari Allah tabaraka wa taala. Tatkala Allah ingin menebarkan suatu kebaikan, maka muncul di sana berbagai ya mungkin permusuhan ya, kemudian juga berbagai provokasi yang muncul dari orang kafirin untuk menghina Islam, untuk memojokkan Islam. Maka tatkala itu manusia menjadi penasaran, ada apa nih dengan Islam? Mereka bertanya-tanya. Ya, kita mendengar juga tatkala terjadi dulu pemboman WTC di Amerika Serikat, bagaimana mereka juga ya ingin mengenal apakah benar Islam itu agama teroris. Sekarang ini dengan hikmah juga corona COVID-19 ini juga manusia ingin bertanya, ternyata Islam itu ya bagaimana protokol Islam di dalam mengantisipasi dan bagaimana mengatasi, bagaimana kemuliaan Islam, bagaimana Islam ini dimanusiakan oleh Islam dalam keadaan hidup atau masih dalam keadaan hidup atau mereka telah meninggal, bagaimana mereka menghadapi demikian itu, bagaimana ya protokol kesehatan yang disampaikan oleh dunia medis atau para dokter ya, Ikatan Dokter Dunia yang di bawah naungan WHO dan seterusnya. Mereka bagaimana ya memberikan protokol kesehatan dalam rangka preventif, langkah-langkah yang mengatasi itu semua. Dan itu semua 14 abad yang silam Islam sesungguhnya telah memberikan penjelasan tentang hal itu. Kemungkinan wallahu alam fenomena seperti ini sekarang ini, lihat manusia sekarang di belahan dunia mana saja ini menjadi pandemi ya global, darurat internasional. Manusia kebingungan, telah memporak-porandakan tatanan hidup manusia, ekonomi, sosial, politik, luar biasa. Dengan satu makhluk yang namanya corona, manusia berpikir ada apa ini? Manusia belum menemukan vaksinnya. Ada apa ini? Taib. Sekarang muncul fenomena penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Pasti akan ada hikmah di sana. Manusia ingin tahu, ingin mengenal. Kenapa ini mereka permusuhan yang habis-habisan mereka lontarkan? Ya, serangan dengan fisik mereka, oke lah mungkin mereka memiliki kekuatan fisik, persenjataan. Tapi apakah mereka akan bisa menghancurkan keimanan dalam dada-dada kaum muslimin, cintaan pada Islam? Semakin mereka menampakkan permusuhan, umat Islam semakin sadar dan dunia akan semakin melek. Lihat, ada apa ini dengan Islam? Ya, maka mereka muncul di sana apa? Keinginan mereka, penasaran mereka tadi membangkitkan semakin untuk mereka membaca. Kemungkinan itu hikmah. Maka kita dituntut untuk betul kembali kepada agama Islam ini. Jelas ya, tidak diragukan bahwa kita di akhir zaman. Fenomena yang muncul merupakan ya fenomena yang di akhir zaman sekarang ini bermacam. Ya, apalagi dengan keterbukaan ya media komunikasi dan berbagai ya sarana informasi yang begitu terbuka, tidak ada batasnya. Manusia bisa mengakses, bisa melihat, bisa meng-share dan bermacam ya informasi tentang Islam. Ya, mudah-mudahan ini sebagai ya pasti ada hikmah di balik itu semua. Nah, demikian wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya, dan seperti itu peringatan-peringatan yang diberikan oleh Islam ya. Baiklah, alhamdulillah Ustaz, ini sudah masuk lagi penelpon. Bisa kita sapa Ustaz? Silakan. Alhamdulillah. Ya, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal nih suaranya. Ibu Rusmini ya. Iya. Masya Allah Ibu. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Silakan Ibu. Iya,
Ini pertanyaan kami masih ada hubungannya dengan pertanyaan kami yang telah lalu, waktu minggu yang lalu. gitu Yang ya. kami maksud begini, kalau kepada suami saya paham kalau bacaan Al-Quran itu kalau suami tidak mengajarkan Al-Quran pada hidupnya dulu, tidak nyampe. Tapi kalau kepada orang tua bagaimana? Bisa apa enggak kepada orang tua? Terus yang kedua doa, Allahumma ini as'alukal jannah, Allahumma ajirni minanar. Itu sering saya baca, itu bisa apa enggak? Apa dibaca yang ada hadisnya, apa bisa diamalkan apa enggak? Terus kalau sholat duha, apa Allahumma ini as'aluka ngilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa ngamalan mutakabala, apa Allahumma inna duha'uka wal ba'auka, itu dan seterusnya. Itu yang mana yang diamalkan yang sahih hadisnya? Apa kedua-duanya bisa diamalkan, apa cuma hanya salah satu yang bisa diamalkan yang sahih hadisnya? Terima kasih atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rusmini. Ya. Yang pertama bisa diulang sedikit. Yang pertama, kemarin minggu yang telah lalu kami akan bertanya, kalau membaca Al-Quran itu apa nyampe apa enggak apa halanya pada suami. Yang sudah meninggal. Bilangnya Ustadz, kalau suami dulu tidak mengajarkan Al-Quran itu tidak menyampe. Tapi kalau kepada orang tua bagaimana? Saya masih bertanya kepada Ustadz ini. Baik. Terus Baik. sudah. Baiklah Ibu. Ya, terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nah. Rusmini. Fadhal Ustaz. Ya, syukron kepada Ibu Rusmini, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Masih berkaitan dengan pertanyaan di pekan yang lalu. lewat. Iya. Nah, taib. Jadi jadi intinya kembali kepada permasalahan adalah kirim ya pahala bacaan Al-Quran. Apakah sampaikan itu masalahnya? Baik mungkin pada suami, orang tua atau saudara yang lain. Pertama perlu diketahui bahwa pada prinsipnya seseorang itu adalah amalan dia spesial untuk dia. Nah, kecuali bila ada tuntunan yang membolehkan kita atau yang menjelaskan bahwa seorang bisa mewakili yang lain dalam beribadah. Nah, atau pahala tersebut diniatkan untuknya, untuk yang lain tersebut. Seperti seorang yang mungkin ketinggalan atau mungkin puasa wajib Ramadan, maka saudaranya, keluarganya bisa mengqadha atau mengganti puasanya. Yang niatnya untuk mengganti puasa saudara atau orang tua yang tidak sempat menyempurnakan puasa karena uzur syar'i, atau dia bersedekah ya atas nama keluarganya atau orang tuanya, atau dia menghajikan yang belum sempat haji, dan terutama lagi dia mendoakan bermanfaat baginya. Nah, saya cenderung memilih pendapat bahwa hanya kita mengikuti landasan dalil yang ada penjelasan tentang amalan tersebut sampai bila dikirimkan. Nah, karena masalah ibadah. Nah, berkaitan dengan masalah qiraatul Quran, itu jelas seorang yang membaca, dia akan mendapatkan dari bacaan tersebut. Apakah ada tuntunan setiap bacaan kita hadiahkan? Nabi tidak pernah melakukan, para sahabat juga tidak pernah melakukan hal itu. Maka dalam hal ini, ya, saya sampaikan yang utama dalam hal ini mencukupkan diri sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi SAW, tuntunan Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya, para sahabat Muhajirin wal Ansar, banyak saudara mereka yang telah meninggal sebelumnya. Ya, mereka tidak pernah kirim Al-Fatihah atau mungkin baca Quran yang lainnya, surah Yasinnya misalnya, atau surah-surah yang lain. Nah, juga para sahabat Muhajirin wal Ansar tidak pernah berkirim juga pahala demikian itu kepada Rasulullah. Mereka yang lebih utama untuk kita ikuti, kita contoh dalam hal itu. Dan amalan yang paling utama untuk orang tua kita yang telah meninggal atau ya saudara kita adalah mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Karena sesungguhnya
yang diharapkan dari pahala yang kita kirimkan, ya, agar mereka mendapatkan manfaat sehingga Allah berikan, ya, kenikmatan dan kelapangan dan rahmat bagi mereka. Dan doa itu membuka pintu itu semua, ya, bisa meraih itu semua. Ya Allah, rahmatilah mereka. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, beratkan timbangannya. Ya Allah, angkat derajatnya. Ya Allah, jadikan kuburannya sebagai taman-taman surga. Nah, itu semua bisa lah. Itu yang lebih utama untuk dilakukan. Maka pesan saya kepada Ibu Rosmini atau yang lainnya, berbanyak berdoa untuk orang tua kita telah meninggal. Nah, ini yang harus dilakukan. Taib. Kemudian masalah doa tadi, Allahumma nas'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar, atau yang senada dengan itu, apakah boleh dibaca? Tidak ada masalah, ya. Tidak boleh masalah dibaca karena Rasul berdoa kepada Allah, Allahumma nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaihi min qaulin aw amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qaulin wa amal. Ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga. Naam, mohon kepadamu surga dan amalan yang mendekatkan diriku kepada surga. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka dan amalan yang akan mendekatkan atau menjerumuskan aku ke dalam neraka. Bahkan tatkala seorang sahabat, ya, ditanya oleh Nabi SAW, mungkin sahabat ini mungkin dari Arab Badui, ya, yang hidup di pedesaan, Arab Badui namanya, datang pada Nabi SAW. Dan Nabi bertanya, "Madza taqulu fi du'aik?" Apa yang kau baca dalam doa? Ya. Dia menjawab, ya, "Fa inni as'alullah al-jannah wa yu'idani minan nar." Aku memohon surga kepada Allah dan diselamatkan aku dari api neraka. Jadi tidak keluar permohonan saya dari itu. Fa inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad. Saya tidak bisa mengucapkan doa permohonan yang kalian ucapkan, yang kau ucapkan, dan juga sahabat Mu'ad dan yang lainnya. Ya. Tapi yang intinya doa saya adalah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dan selamatkan aku dari api neraka. Apa kata Nabi SAW? Haulaha nudandin. Kita juga, ya, di sekitar itu juga kita berdoa. Enggak keluar. Ya. Permohonan kita semuanya bagaimana ingin masuk surga, bagaimana selamat dari api neraka. Jadi tidak ada masalah. Silakan dibaca, ya, Bu Rosmini, Allahumma as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, tidak ada masalah. Kemudian masalah salat duha, ya. Secara khusus, ya, memang tidak ada secara khusus doa. Ya, di salat duha tadi apapun doa yang baik, baik itu momen kebaikan boleh dibaca. Tapi seperti tadi Allahumma ini duha ini seperti tidak ada riwayatnya seperti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah inna duha dan seterusnya. Ya, saya juga tidak hafal yang seperti itu. Ya, karena tidak pernah mengucapkannya, karena tidak ada tuntunan Nabi sallallahu seperti itu. Tapi yang jelas memohon keberkahan, mohon keselamatan waktu mungkin sujud tadi atau sebelum salam banyak berdoa, maka tidak ada masalah. Nah, kendati tidak ada secara spesial, secara khusus doanya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Masya Allah Ustadz, barakallahu fikum Ustadz atas nasihatnya, atas tipsnya kepada kami di sini, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Pendengar radio, sekali lagi saya ingatkan di 021 212 32333 ya, seperti itu ya. Baiklah, alhamdulillah Ustadz. Ini kita mulai bacakan lagi pertanyaan dari sosial media. Simple Ustadz, ini insya Allah seperti ini. Dari Ika di Makassar Ustadz, dari Ika di Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nur Ihsan. Saya mau bertanya, apakah zikir berikut ini bisa dibaca pada waktu pagi atau sore hari? Seperti ini ya Ustadz, zikirnya Allahumma inni asbatu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalaqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Nah, apakah ini dibaca afdolnya dibacanya gitu? Kapan waktunya Ustaz? Nah. Ya. Syukran kepada saudari Ika di Makassar. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi apakah doa yang diucapkan tadi Allahumma inni asbahtu usyhiduk wa usyhidu hamalata arssyik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Apakah ini ya doa yang boleh dibaca atau termasuk doa zikir di pagi petang hari? Naam,
Ini termasuk ya dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa yang demikian itu merupakan ya zikir di pagi dan di petang hari, dan diutamakan membaca 4 kali. Barang siapa yang membaca 1 kali, itu 1/4 dari badannya ya terbebaskan dari api neraka. Baca 2 kali yaitu 2/4. Baca 3 kali 3/4. Baca 4 kali berarti lengkap semua. Ya terbebaskan dirinya dari api neraka. Begitu. Jadi diutamakan 4 kali dibaca. Allahumma inni asbahtu usyhiduk wa usyhidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik. Apa persaksiannya? Annaka antallahu la ilaha illa anta wahdak la syarika lahu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Dipahami maknanya. Kenapa sampai begitu ya keutamaannya? Coba sedikit kita menghayati. Allah meni asbahtu usyhiduk. Ya Allah, aku berada di pagi hari ini usyhiduk. Ya, bersaksi kepadamu. Ya. Wa usyhidu hamalata arsyik, memberikan persaksian pada hamalata arsyik, para malaikat. Ya. Wa jami'a khalqik, dan seluruh makhluk. Ya. Apa bentuk persaksian tadi? Kita memproklamirkan persaksian kita. Ya, kita persaksikan kepada mereka. Ya, pada pemikul arasy. Dan arasy adalah makhluk yang paling mulia. Dan malaikat yang memikulnya. Malaikat yang betul-betul ya ciptaan Allah yang begitu besar. Kemudian seluruh makhluk, itu banyak jumlah makhluk Allah ini. Apa yang kita persaksikan? Dan isi persaksian teranakan tallahu la ilaha illa anta wahdak la syarik. Sesungguhnya engkau ya Allah, ilah yang berhak diibadati, tiada sekutu bagimu. Wa anna muhammadan abduka wa rasuluk, dan Muhammad adalah hamba dan rasulmu. Persaksian dengan syahadatain setiap pagi dan sore juga kita ucapkan demikian itu. Maka sungguh keutamaannya, ya Allah akan membebaskan jiwa hamba tersebut, diri hamba tersebut dari api neraka. Nah, demikian Allahu a'lam. Masya Allah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Tapi Ustaz boleh minta tolong Ustaz untuk kami yang awam di sini atau pemirsa mungkin yang masih ingin lebih tahu, redaksi Allahumma ini asbahtu. Asbahtu itu pagi hari ya Ustaz. Lantas kalau ketika sore hari? Asbahtu ya pagi ya. Amsaitu. Ya. Oh iya. Kalau di sore hari kita ucapkan Allahumma ini amsaitu usyhidu. Masya Allah. Amsaitu. Amsa itu di sore hari. Sore hari. Dan asbaha di pagi hari. Nah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya nambah lagi nih. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, ini sepertinya sudah ada penelpon masuk. Boleh kita sapa ya Ustaz ya? Nah. Baiklah. Silakan. Coba kita sapa. Apakah sudah tersambung teman-teman? Ya. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Dari Bapak siapa, di mana? Dari Pak Imam dari Sumbawa Pelampang, NTB. Pak Imam di NTB? Ya. Wah, Masya Allah, jauh juga ya. Masya Allah Pak Imam. Sumbawa Pelampang. Pelampang ya, Sumbawa Pelampang ya. Silakan, ada yang ditanyakan Pak Imam kepada Ustadz Muhammad Nur Ihsan? Ya Pak, insya Allah ada saya tanyakan. Ini masalah Sikir habis sholat fardu. Ya. Ya. Apakah habis sholat Jumat itu apa ada sikir? Apakah sama sikirnya seperti sholat fardu? Itu masalah Pak. Oh. Ya, itu aja Pak Imam. Itu saja Pak Imam. Iya itu aja Pak. Terima kasih atas teleponnya Pak Imam. Ya, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Baik, syukran kepada Pak Imam, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, semoga Bapak dan keluarga serta seluruh kaum muslimin diberkahi oleh Allah dalam menjalani hidup di dunia ini. Nah, amin. Allahumma amin. Pertanyaannya, apakah zikir yang dibaca seusai solat Jumat sama dengan selesai solat fardu? Jawabannya ya sama, tidak ada bedanya. Sama. Ya. Karena pada hari Jumat, solat Jumat itu telah menggantikan solat ya zuhur. Maka apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan selesai atau ba'da salati salat 5 waktu selain hari Jumat ya, di zuhur dan yang lainnya, maka itu juga yang dibaca
selesai sholat Jumat. Jadi sama, tidak ada bacaan khusus. Ya, adapun yang kita dengar sebagian itu membaca Al-Fatihah sayang kali, kemudian baca ayat kursi, kemudian langsung berdoa. Ini jelas tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang sunnahnya sama seperti yang diucapkan di waktu selesai sholat ya 5 waktu yang lain di selain hari Jumat tersebut. Nah, demikian Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, atau Masya Allah, Alhamdulillah. Seperti itu ya Pak Imam di Sumbawa, semoga dapat diambil manfaatnya. Baiklah Ustaz, ini sambil menunggu telepon, ini ada kita bacakan lagi pertanyaan yang masuk dari Khairisa Gafar. Khairisa Gafar di DKI Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nur Ihsan. Saya mau bertanya ini, apakah ada dalil yang mengatakan mengirim Al-Fatihah untuk diri sendiri? Mohon nasihatnya Ustaz. Nah. Taib. Terima kasih kepada siapa? Khairisa Gafar. Khairun Nisa mungkin ya. Iya. Khairun Nisa ya. Khairisa Ustaz. Khairisa di DKI ya. Taib, barakallahu fiik. Atas pertanyaannya, apakah ada dalil ya? Iya. Tentang ya atau perintah mengirimkan bacaan Fatihah untuk diri sendiri, begitu ya? Betul. Jadi dia masih hidup, ini kemudian ngirim pahala untuk diri sendiri, begitu mungkin ya? Mungkin untuk berkah gitu atau bagaimana gitu. Ya. Iya. Ini sedikit agak aneh ya. Untuk diri sendiri ini. Karena mungkin logikanya ngirim ke Al-Fatihah ke orang lain boleh gitu ketika itu. Berarti ke diri juga boleh dong. Sepertinya gitu. Ini kita terpengaruh dengan hidup di zaman ya sekarang ini semua serba ya internet, ada emailnya, ada apa semua WA dikirim ke status sendiri begitu ya. Bukan begitu, agama ya bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu ya. Jadi, kita dalam hidup ini langsung beribadah, nggak perlu kirim-kiriman untuk diri kita. Kita menabung untuk akhirat benar. Jadi bacaan pahala kita yang di dunia ini adalah tabungan kita. Nanti semua akan tercatat. Ya, kita akan dipanggil oleh Allah, diajak berbicara 4 mata. Ya, ditanya. Ya, akan diperlihatkan semua amalan kita. Seorang akan berikan catatan dari sebelah kanan orang beriman, dan dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Orang-orang kafirin dari sebelah kiri dan dari bagian belakang. Bagaimana kok bisa kiri belakang? Ya jangan ditanyakan. Allah ya semua bisa melakukan hal itu. Tapi intinya itu semua akan kita lihat. Adapun di dunia ini nggak perlu kirim-kiriman kepada diri kita, langsung dibaca. Langsung dibaca. Seperti itu. Jadi setiap hari kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, dibaca. Jadi memang tidak ada. Kalau ditanya dalil tidak ada. Tapi satu hal yang perlu diapresiasi dalam pertanyaan ini dia sangat antusias ingin mengetahui dalil. Jadi kita belum mengapresiasi atas pertanyaannya, apakah ada dalil? Apakah ada dalil? Iya betul. Ini pertanyaan yang cerdas. Cerdas Ustaz ya. Yang harus dimiliki oleh setiap muslim yang cinta kepada Allah dan Rasul dan ingin masuk surga, ingin beribadah. Dia harus bertanya dalil. Ya. Jangan fanatik, jangan hanya mencukupkan dengan warisan, dengan tradisi, tapi tanya dalil. Ini orang yang cerdas dalam beribadah. Karena dia tidak ingin ibadahnya sia-sia. Ya. Karena kalau tidak ikhlas, tidak mengikuti tuntunan Nabi, sia-sia. Capek beramal, ya, mungkin energi terkuras, duit dan habis semua ya. Semua tenaga, waktu habis, ternyata sia-sia. Ya. Maka tanya dalil. Oleh karena itu, pertanyaan ini sesuai selaras dengan kaidah yang dijelaskan oleh para ulama bahwa hukum asal ibadah itu at-tauqif, yaitu mengikuti dalil. Jika tidak ada dalilnya tidak disyariatkan. Jangan merekayasa. Jangan melakukan berekspresi, berinovasi. Tidak, enggak boleh dalam beribadah seperti itu. Ya, dan mencukupkan diri. Ini dah bahan baku. Udah enggak bisa dirubah lagi, udah menjadi seperti itu. Kalau urusan dunia silakan. Ya, nggak perlu cari dalil-dalilnya, yang penting bermanfaat, baik silakan berekspresi dan berinovasi. Agama stop, ya, jangan nambah-nambah. Nanti yang akan menjadi berhadapan dengan Allah dan Rasulnya nanti. Loh kenapa nambah-nambah? Nanti akan diusir dari telaga Nabi. Itu dahulu mereka kerjaan dunia merubah-rubah syariat Muhammad, maka diusir dari telaga Nabi. Kan kasihan. Capek-capek beramal,
mengira telah berbuat baik, ternyata nanti begitu ingin minum dari telaga Nabi diusir. Kenapa ini? Umatku, ya Allah, enggak. Kamu enggak tahu dahulu mereka buat bid'ah kerjanya, ngada-ngada dalam agama. Maka sangat saya apresiasi pertanyaan ini, apakah ada dalilnya? Maka jawabannya satu kalimat, tidak ada dalilnya. Titik. Demikian wallahu a'lam. Nah. Masya Allah Ustaz. Iya. To the point dan cepat dan tepat ya Ustaz ya. Masya Allah. Baiklah, alhamdulillah. Ustaz, ini sudah ada penelpon lagi, boleh kita tanggapi ya Ustaz ya. Nah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dari Ibu siapa di mana? Dari hamba Allah di NTB. Hamba Allah di NTB, silakan. Kita masih memiliki waktu 8 menit Ibu. Semoga bisa dimanfaatkan waktunya. Ya. Silakan. Mau tanya, apakah kita doa waktu sujud terakhir itu bisa mengucapkan amin? Oh. Ya. Udah itu saja Ibu? Nah. Itu saja. Ini apa? Zikir habis fardu apa bisa mengucapkan Allahumma ajirna minan nar? Oh, yang tadi. Baik. Nah. Itu saja Ibu? 2 ya? Ya. Baiklah. Syukron. Ya, afwan Ibu. Wa iyyakum Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, na'am. Terima kasih kepada Ibu ya hamba Allah di NTB. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaannya apakah di waktu sujud terakhir, di waktu selesai kita berdoa kita mengucapkan amin? Ya, yang kedua, apakah selesai salat boleh membaca Allahumma ajirna minan nar? Baik, pertanyaan yang pertama, ya, tidak diragukan bahwa kita di waktu sujud memperbanyak berdoa. Baik sujud yang pertama atau sujud terakhir, maka kata Nabi wa fi sujud fa aktsiru minad du'a, di waktu sujud banyak berdoa. Yang doa-doa yang tentunya yang simple, yang singkat, padat ya. Dan itu doa-doa Nabi SAW seperti itu. Nah, tapi apakah disyariatkan mengucapkan amin? Dalam tidak. Ya, karena ini dalam salat ada tuntunannya. Kita tidak mendapatkan Nabi SAW ya di waktu berdoa, di waktu sujud demikian amin. Amin artinya istajib. Jadi perkenankanlah ya Allah. Kita mendapatkan hanya di waktu imam baca waladhdallin kita ucapkan amin. Nah, itu disyariatkan. Tapi di waktu doa tidak. Sementara hukum ibadah tauqif sebagaimana ketentuan syariat. Bila tidak ada dianjurkan Nabi dan tidak dilakukan beliau, maka tidak disyariatkan. Ini masalah amin. Jadi intinya tidak disyariatkan mengucapkan amin. Nah, kendati maknanya ya mohon permohonan kepada Allah ya, yaitu diterima oleh Allah doa yang kita panjatkan. Tapi tidak terdapat tuntunan di waktu sujud ya, selesai berdoa kita mengucapkan amin. Nah, kemudian apakah boleh mengucapkan Allahumma ajirni minan nar ya di waktu selesai salat fardu? Ya tidak ada masalah berdoa ya. Secara hukum asal berdoa selesai solat, ya boleh-boleh saja. Ya, yang jelas kita mengikuti tuntunan Nabi SAW di waktu selesai solat, baca istighfar 3 kali, termasuk doa. Karena istighfar itu mohon keampunan, astagfirullah, kan begitu, mohon keampunan 3 kali. Kemudian membaca zikir-zikir yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa hamdu ala kulli syai'in, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, sampai akhir zikir yang telah kita baca dan kita hafal semua insyaallah. Kemudian subhanallah 33 kali, Allahu akbar, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutupi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Susah itu kalau kita pun ingin sekali berdoa tidak ada masalah. Tapi bukan sesuatu yang dirutinkan. Karena juga tidak terdapat secara tuntunan dari Nabi selesai setiap salat dia langsung berdoa. Terlebih lagi kalau mungkin memimpin sahabatnya, kemudian belakang Allahumma amin, amin, amin. Enggak ada seperti itu. Enggak ada Nabi, ya? Masya Allah. Ya, Nabi mengajarkan pada kita bacaan yang telah disebutkan tadi, tapi tidak menjadi dengan doa. Karena sesungguhnya zikir yang dibaca itu doa. Zikir ya kan? doa. Dari awal begitu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah. Apa itu? Doa, mohon keampunan. Ya. Ini. Tapi kalau dirutinkan, seolah ya satu rangkaian solat itu enggak terpisah, setiap solat harus berdoa, dipimpin, nanti belakang amin, sebagian mungkin teriak-teriak begitu ya. Ya, bacaan yang tahlil begitu ya, tidak ada tuntunan seperti tidak itu. Tidak ada tuntunannya Ustaz ya. Tidak ada tuntunan. Maka dalam hal ini
ikuti sunnah Nabi SAW akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Demikian, wallahu a'lam ya, semoga bermanfaat. Nah, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum atas nasihatnya dan tipsnya. Ini sebetulnya masih ada satu penelpon, sehingga semoga kita masih bisa melayaninya karena di sini waktu sudah mepet lagi, tinggal 5 menit atau 4 menit. Coba kita sapa deh. Ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari Ibu siapa di mana? Dengan Umu Syarifah di Depok. Umu Syarifah di Depok, langsung to the point tanyanya, waktunya sangat terbatas. Silakan. Oh iya. Iya. Mau menanyakan tentang wudhu Pak Ustadz. Ya, lantas bagaimana? Apa yang ditanyakan? Oh, televisinya dikecilkan Ibu, volume televisi dikecilkan. Oh iya. Iya Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, benarkah kalau wudhu itu sebaiknya tidak di kamar mandi? Tapi keadaan kondisi rumah saya tidak punya tempat wudhu selain di kamar mandi, itu bagaimana ya jalan keluarnya? Yang mengenai niat wudhu itu hanya di dalam hati ya, benar atau tidak seperti itu? Itu aja, makasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Umu Syarifah udah telepon ya. Sama-sama. Ya, baik. ya. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih kepada Umu Syarifah ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya. Jadi bagaimana hukum berwudu di kamar mandi? Ya. Ya, di kamar mandi. Yaitu hammam ya, bukan dauratul miyah. Kalau WC beda lagi. Hammam itu kamar mandi. Kamar mandi. Terkadang mungkin kamar mandi itu satu paket ya, dengan mungkin ada WC-nya. Ya. Tapi intinya bagaimana berwudu di sana. Ya, tidak ada masalah, diperbolehkan. Ya. Karena sesungguhnya ya, kendati mungkin seorang ya akramakumullah, semoga Allah memuliakan kita semua, sila dia mungkin BAB atau mungkin buang air kecil dan besar kan disiram. Ya. Sehingga najis tersebut akan hilang, pergi. Ya, apalagi mungkin kamar mandi sekarang ini alhamdulillah kamar mandi yang Masya Allah ya bersih dan terus diperhatikan. Ya, maka tidak ada masalah. Terlebih lagi seperti kondisi tadi, ya tidak ada tempat khusus berwudu di rumah. Maka diperbolehkan. Kendati kalau seandainya kita memiliki rumah yang lebih besar, itu dikhususkan musola. Ya, jangan ruang tamu dipermewah, tapi tempat sholat sujud pada Allah nggak ada. Itu yang aneh. Sebenarnya rumah Masya Allah ya besar, bertingkat 2. Tapi tidak ada musola tempat ya, musola buyut. Ini merupakan sunnah yang tertinggal atau yang banyak ya dilupakan zaman sekarang ini. Maka pesan saya kalau ingin bangun rumah, buat dirancang itu desainnya itu ada musola khusus, tempat beribadah. Mungkin di sampingnya itu ada tempat wudhu khusus gitu ya. Luar biasa itu. Jadi persiapkan seperti itu sehingga di rumah bagi kaum wanita dan anak-anak ya tempat sholat khusus baca Al-Quran. Nah ini penting sekali. Jadi intinya adalah boleh, tidak ada masalah ya. Ada masalah. Tapi kondisi seperti tadi penting jelas tetap dijaga kebersihan dan juga agar tidak ya terjaga najis terjaga ya kebersihannya dari najis ya besar dan kecil. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah, dengan jawaban Ustaz tadi mentuntaskan acara tanya jawab live interaktif keimanan doa dan zikir malam ini Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz, semoga Allah melindungi Ustaz, menjaga Ustaz, dan Allah juga mempertemukan kita lagi Ustaz, insya Allah. Baik bersama teman-teman di Jember maupun di Jakarta gitu, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya senang sekali bisa bertemu Ustaz Nurisan malam ini. Alhamdulillah. Ustaz, kita boleh tutup acaranya? Ya boleh ditutup. Kalau dilanjutkan boleh juga. Terserah di sana. Jangan dong Ustaz. Nanti ada yang ngamuk di belakang. Baiklah Ustaz. Kita tutup Ustaz ya. Semoga Ustaz Allah menjaga kesehatan Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ya. Pemirsa Fatwa TV. Ya, pemirsa Fatwa TV. Tuntas sudah acara kita malam ini live keimanan doa dan zikir bersama Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah